pagi guys. Sekarang jam 1.36. Kita di mana guys? Kita udah sampai di base camp Lawu Barokah. Hangat banget, panas. Oke, Sukses bersama. keseruan besok. Ikuti pagi-pagi. Ikuti terus perjalanan kami. Ayo kita Oke. gerah, kita masuk. Basecamp Barokah mempunyai lahan parkir yang sangat luas, jadi menurut saya sangat nyaman bagi yang akan membawa kendaraan bermotor maupun mobil pribadi. Dijamin gak bakalan jauh buat parkir dan cukup leluasa. Bagi sobat GAC yang akan ke Gunung Lawu via Candi Ceto dan akan beristirahat di Basecamp Lawu Barokah, bisa menghubungi kontak di bawah ini ya. Ini Pak, mungkin ada souvenir dari kami untuk Bapak mungkin buat kenangan. Oh ya, terima Dari kasih ya. GAC mungkin Ya. gitu. Terus bisa subscribe juga Pak, YouTube-nya ada. IG sama Facebook-nya juga ada. Oh ya. Ya. Oh ya, Siapa nanti ya? tak follow nanti juga di ini ada Basecamp Iya. Lalu via Cetok. Oke. Terima kasih ya. Ya, Terima kasih sama-sama. ya, ucap saya terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ya, semoga pendakian sukses Pak. Amin. GAC Halo guys, kalau misalkan kita mendaki ke Gunung Lawu via Ceto, kita bisa ada beberapa wisata yang dapat kita kunjungi. Salah satunya adalah ini gerbang untuk masuk ke Candi Ceto. Oke guys, ini ada beberapa pos yang akan kita lalui. Itu di pos 1 ada Mbah Branti, pos 2 ada Brakseng, pos 3 Semerodowo, pos 4 Pengik, pos 5 Bulak Peperangan. Nah, setelah pos Bulak Peperangan, kita akan ngecamp di Gupak Menjangan. Katanya itu tempat favorit juga untuk para pendaki ngecamp di sana, karena areanya besar gitu. Dan besoknya kita akan melakukan summit attack ke puncak Hargo Dumilah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Candi Kete, sekitar 10 menit perjalanan dari gerbang Candi Ceto menuju ke Gunung Lawu. Kita perjalanan kurang lebih 10 menit. Sebagai generasi muda, kita harus memahami bahwa ini adalah salah satu cagar budaya yang harus kita lestarikan. Di mana Candi Kete ini, kalau dalam istilah Jawa kita itu adalah monyet. Saya tidak akan membahas panjang lebar karena sudah banyak YouTuber lain yang membahasnya. Tapi yang pasti, kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan budaya yang ada di sini, terutama yang tersebar di Indonesia. Mantap. Siap. Makan dulu. Beng beng. Kita sengaja ini. Oh pengen. Iya, mari. Oke guys, di sini dilarang keras menangkap, memburu satwa liar. Itu satwa liarnya. Kita nemu kotak,
isi ulang amal kebaikan nih? Silakan isi. Hehehe. Ini sepertinya salah satu peninggalan budaya di daerah sini yang memang masih sangat kental dengan kebudayaan-kebudayaan Hindu. Yuk, kita ikuti selanjutnya. Ini warung pertama yang kita jumpai di pendakian Lawu lewat Ceto ini. Kita istirahat dulu sejenak sambil menikmati hidangan. Silahkan. Wih. Berapaan semangkanya, Bu? Mangga 2.000-an, pisang 3.000, gorengan 1.000. Gorengan 1.000 ya. Iya. Semangka 2.000. Iya, pisang 3.000. Oh. Makan semangka. Ini kalau di gunung ini nikmatnya berkali-kali lipat daripada makan semangka biasa di bawah. Patirtan Sabto Resi mempunyai makna yaitu Patirtan yang dimaknai sebagai tempat mata air, Sabto yang dimaknai 7 atau pitu dalam bahasa Jawa, dan Resi adalah seseorang yang dianggap suci, di mana air yang mengalir sangat jernih. Air tersebut bisa langsung diminum tanpa harus dimasak dulu ya, Sobat GAC. Inilah enaknya Lawu lewat Ceto. Udah nemuin lagi warung kedua sebelum pos 1. Kita istirahat lagi, makan semangka lagi. Oke. Halo guys, sekarang kita ada di camp area. Camp area apa? Camp area Pulau Nubun. Di warung kedua, kami tidak lama beristirahat. Kami melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 1. Guys, kita udah sampai di pos 1. Alhamdulillah. Perjalanan kita kurang lebih 1 jam 15 menit. Ya. Sekarang pukul berapa, Pak Sob? Pukul 9.29 untuk saat ini. 9.29 menit. Di sini kita akan lanjut, nggak akan istirahat dulu karena tadi kita udah sempat istirahat di 2 warung di bawah. Ya, Pak Sob. Ya, kalau untuk trek dari pos awal sampai ke pos 1 dimulai dengan jalur tembok. Ya, benar. Yang selanjutnya ada tangga-tangga lumayan buat pemanasan, dan kesininya jalur tanah, jadi masih jalur masih bertetangga lah dengan kaki kita. Jadi tidak terlalu berat gitu. Dan ini favorit untuk para pendaki karena dari awal kita sudah diguhi 2 warung. Betul. Jadi siap-siap kalau kesini harus banyak karena banyak jajan dan kuliner. Terus. Karena di pos 1 tidak ada apa-apa dan kita sudah banyak istirahat di 2 warung sebelumnya, maka kita hanya beristirahat sejenak untuk sekedar menarik nafas, lalu melanjutkan kembali pendakian menuju ke pos 2. Justru bilang.
Dapat mau nanti gue pakan menjangan cuma sejam setengah kan. Karena di pos 2 nanti gak ada warung, kemungkinan kami istirahat gak bakalan lama-lama ya Sobat GAC. Kita akan maksimalkan istirahat nanti di pos 3 saja yang ada warung dan sumber mata airnya. Indomie ah. Iya tuh di pos 2. Kita udah sampai di pos 2. Di pos 2 ini namanya pos Brakseng ya. Ketinggiannya di 1906 mdpl. 27 Satin. Harus diganti. 37. Aing mana iyo. 1937. Tuh, tah. 1927. Iya, berarti nyawahan. Iya mah tahun 2080 ya mah. Sama penyimpangan soalnya. Oh, tinggal Yes, teman-teman, kita udah sampai di pos 2. Pos 2 Brakseng namanya. Ketinggiannya di 1937 mdpl. Jarak dari pos 1 ke pos 2 1 jam. Sepanjang perjalanan vegetasi masih didominasi oleh sedikit hutan tertutup, kemudian ada juga hutan terbuka, dan konturnya masih kontur tanah. Masih sedikit bersahabat dengan kaki kita, para pendaki KPK. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pos 3. Cek. Kita berangkat dari pos 2 menuju ke pos 3 pukul 10.45. Go. Guys. Coba nerek tadi. Oh enggak. Kadika. Gantian nanti mah. Tanggal sede curug, buah sede emer. Ayo. Power abra, power mah. Mantap ngomong eta mah bawa sede emer. Ada oci Bu, aya oci nih. Aduh. Udah luhur ya.
Iya. Pasti ada apa? Ini makan di sini aja nanti nasi. Teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di pos 3. Di pos 3 ini ketinggiannya di 2251 mdpl. Perjalanan kita tadi dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih 1 jam 30 menit. Lumayan agak terjal. Dan di pos 3 ini juga tempat istirahat. Ada warung di sini. Kemudian buat teman-teman yang mau naik ke gunung bisa istirahat di sini, makan di sini, sholat di sini. Kemudian di sini juga ada sumber air yang bisa teman-teman gunakan untuk mengisi ulang cadangan sebelum nanti melanjutkan ke pos 4. Oke, kita istirahat dulu ya. Oke guys, sekarang jam 13.38. Kita berada di pos 3 Cemorodowo. Setelah kita makan dan istirahat, saatnya kita lanjutkan lagi. Oke, kita berangkat mulai dari 13.38. Oke, selanjutnya lanjut Pak. Oke guys, baru aja kita istirahat dari pos 3. Sudah disuguhi dengan tanjakan yang lumayan ekstrim guys. Lihat, ini tangga, terus tanjakannya cukup signifikan, sekitar 80 derajat. Oke guys, kita coba tantangan tanjakan ini. Ciu! Gitu kedah atau mau kedah pisan rombongan Pak. Hah? Kita ini lanjutkan semangat. Mantap. Ya Allah, Robi. Dikit lagi Bu, saya dulu dong buat GAC. Cubungut. Ayo Pak, Belanda tos caket Pak. Ayo Pak. Di payun Jepang Pak. Ya toh gitu mah. Sekarang kita menuju ke pos berapa? Pos 4 ya. Pos 4. Doakan ya, mudah-mudahan ya Allah sampai ke sana. Mau bisa ngedoakeun. Doakan. Terus balik. Ya Allah. Mau siapa kan kamu Maaf, apa tidak kram lagi gitu Gusti. Mudah-mudahan ya Allah tidak kram lagi ya Allah. Tolong hambamu yang Tolong ini. Ayang naikin ikai terus balik. Udah doakeun, udah kesengeusan. Keun ge Aceh. Itu atau cubungut. Ganjal toh. Apa sih itu tapi apa sih? Tabing. Toh, bonus toh. Ganjal toh.
Oke guys, posisi kita sekarang berada di pos 4. Alhamdulillah GAC semua sudah sampai ke pos 4. Tadi perjalanan kemungkinan sekitar 2 jam dari pos 3 dan barusan istirahat sebentar, minum-minum untuk meredakan sakit di kaki karena perjalanannya cukup berat untuk dari pos 3 ke pos 4. Dan saya melihat treknya nih dari mulai pos 4 kayaknya belum reda untuk tanjakan ekstrimnya, masih berlanjut guys. Jadi harus siap fisik dan mental. Oke, biar tidak kesorean, ayo kita lanjutkan. Sekarang jam 15.34 di ketinggian 2554. Kita akan mulai ke pos 5. Yang terjal yang kanan berarti. Itu dekat. Oh ya, lebih dekat. Ini dekat. Iya. Udah muter. Halo guys, kita baru berjalan 30 menit dari pos 4. Kita istirahat dulu, lumayan treknya nanjak terus, cuma suasana teduh gitu, jadi banyak pohon-pohon, jadi nggak terlalu panas. Ayo kita lanjutkan lagi, masih panjang perjalanan ke pos 5, terus dari pos 5 kita ke campsite Gupak Menjangan. Halo guys, kita berada di tebing jalanan dari pos 4 menuju ke pos 5. Nah, di tengah-tengah perjalanan kita bisa melihat view pemandangan yang sangat indah. Ada gunung, pemandangan yang bagus dari sini. Untuk perjalanan ke pos 5 kita masih berat tantangannya, masih nanjak. Dan sekarang udah jam 5 guys, udah mulai sore. Ya mudah-mudahan di Gupak Menjangan kita bisa maksimal nyampe setengah 6 lah. Dan ke pos 5 minimal jam 5.15 lah. Kita lanjutkan kembali. Yuk. Selfie, Pin.
Nah, kini kita sudah sampai di pos 5 ya, Sobat GAC. Awalnya kita tidak tahu kalau ini pos 5 ya, karena plang atau papan nama posnya tidak kelihatan. Di sini kita tiba pukul 5:30 menjelang maghrib ya, Sobat GAC. Dan cuaca yang kami rasakan begitu dingin, sehingga kami pun memakai jaket untuk menahan dingin yang semakin menusuk tulang. Buat Sobat GAC, jangan lupa ya untuk selalu membawa jaket ketika akan melakukan pendakian. Halo guys, di luar prediksi nih kita kemalaman di pos 5. Kita sudah melewati pos 5. Kita sekarang lagi di Sapana mau ke Pupak Menjangan untuk mencoba ngecamp di sana, untuk ngecamp. Ini di luar prediksi kita kemalaman kayaknya kloter keempat kita ada berempat, ada 4 orang, yang lainnya sudah jalan ke sana, ada 3 kloter lah kemungkinan. Kita yang terakhir, kloter terakhir. Mudah-mudahan aman semuanya sampai dengan camp area dan kita bisa istirahat buat summit besok. Oke, yuk. Kita udah sampai di sebuah tempat yang dinamakan Pasar Dieng. Dari base camp ke sini perjalanan kurang lebih 45 menit. Setelah istirahat sebentar di sini di Pasar Dieng, kita akan jalan lanjut ke puncak. Ya seperti ini suasana Pasar Dieng di pagi hari. Bisa masuk ke dalam itu, Mas? Iya, genteng warna biru itu harga dalam. Bisa masuk? Bisa? Oh, bisa. Nanti kita pas turun aja pamit sekalian. Oh iya.
lagi bayi mangkat tuh. Oh, kita sudah. Woi. Anto. Iya di tukang. Iya. Kini harus balik ya. Masih kena kok. Guys. Hey guys, pencet guys. Pentingnya. Kantor A. Oh, mantap. Kantor banyak. Ya, semua naik mantap. Ya, halo guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya GAC telah menyelesaikan misi pendakian yang ketujuhnya ke puncak Gunung Lawu di ketinggian 3265 mdpl. Tadi kita berangkat dari base camp Dupak Menjangan pukul 4:30 sampai sini alhamdulillah pukul 6 sesuai dengan estimasi. Semua tim yang berangkat ikut ke pendakian alhamdulillah selamat sampai sini. Semoga ini menjadi pemicu semangat bagi GAC untuk terus melakukan pendakian-pendakian ke gunung selanjutnya. GAC, gaskeun! Kita semua bersyukur telah selamat sampai puncak. Semua penuh perjuangan, semua penuh dengan keringat. Ingat ya Sobat GAC, semakin besar perjuangan yang kita lakukan, akan semakin besar pula hasil yang akan kita raih. Seperti halnya mendaki gunung. Lebih besar perjuangan mendaki gunung-gunung tertinggi, lebih besar pula kita akan mendapatkan hal-hal yang menakjubkan dari alam. Di sebelah menara puncak Hargodumila ada sebuah tebing yang sangat indah, yaitu puncak. Pemandangan dari sini terlihat sangat-sangat menakjubkan ya. Buat Sobat GAC, jangan lupa untuk berfoto di sini. Jangan lupa guys, subscribe channel YouTube kami, likes and comment and share. Oke, sekarang kita akan pulang. GAC, mantap. Oh guys, kita sedang trek turun habis dari summit puncak Gunung Lawu Hargodumila. Turun jam 7.11 guys. Yes. 7.11. Berapa? Udah bayar? Udah. Ya. Galak. Oke. Ayo jangan dipintu, jangan dipintu.
Yuk. Tuh udah mau foto tuh. Halo guys, kita berada di Boim. Ini makanan terkenal, pecel Boim. Apa itu? Pecel Boim. Mantap, kita cobain dulu. Ini sekitar di area Pondok Boim seperti ini kan. Lihat. Nasinya separuh aja. Ini penuh kalau misalkan weekend biasanya penuh nih. Jadi sudah lama juga makan ini. Dan nikmati pecel Boim. Kapan? Wes. Tak ene yo, sepatu. Mas, apa Rid? Kita lagi kemana ini? Kita setelah makan di rumah makannya Bogiar, kita udah mulai turun kembali ke base camp. Tenaga sudah pulih kembali, fisik sudah kembali kuat. Go! Halo guys, nah, kita masih di area camp. Nah, kadang-kadang banyak yang bertanya kalau di camp itu kalau misalkan kita pingin BAB, pingin buang air kecil tuh seperti apa sih, gimana sih? Ya mungkin kalau untuk cowok sih kita bisa lari ke kayak semak-semak gitu, bisa sambil berdiri atau gimana. Tapi kalau untuk cewek kayaknya harus tersembunyi lah gitu. Khusus untuk buang air, buang acil, kita bawa ini toilet camp, toilet pen ya, toilet pen. Kamera depan on. Ya siapa? GAC bismillah. GAC bismillah. Apa video? Rekam video.